Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Potensi HD. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share. Mudah-mudahan dari video ini dapat manfaatnya buat semua. Kali ini kita akan membuat PSB atau fotosintesis bakteri ya. Dengan bahan utama ini airnya kita menggunakan air kolam karena memang banyak sekali bakteri khususnya dari air kolam lele dan terus juga telur, dan ini terasi dan tentunya tambah micin juga. Terserah mereknya apa aja boleh ya. Bahan selanjutnya ini kita biar jos ditambah trichoderma. Ini ya, yang warna hijau-hijau ini adalah trichoderma ya. Dan selanjutnya biar makin jos lagi kita tambahkan jakaba ya, jamur keberuntungan abadi. Kalau mau tahu boleh di galeri ada cara pembuatan jakaba sampai aplikasinya. Nah, untuk pembuatannya yang pertama kita pecahkan telur dan masukkan ke dalam wadah. Yang kuning sama yang putihnya kita masukkan semuanya ya. Dan selanjutnya kita masukkan mecin ya, setengah sampai 1 sendok. Ini masukkan ke wadah. Garam krosok ya, ini opsi aja, opsional, mau ditambah mau enggak juga gak apa-apa, tapi yang jelas kalau mau ditambah ini lebih bagus untuk mineral pada tanaman dan tanah kita. Nah, ini biar makin jos lagi kita tambahkan ya air jakaba. Kebetulan ini udah 1 bulan, airnya juga udah cukup bening. Kita akan jadikan satu sebagai bahan untuk pembuatan PSB. Dan ini terasinya kita ambil separuhnya aja, kita remas-remas ya sampai bubuk. Nah, kita satukan ya ke dalam wadah. Dan untuk ini adalah trichoderma, kita tambahkan sedikit aja ya. Ini yang warna hijau ini, kebetulan ini kita baru dikasih media lagi ya, ini dari nasi sama akar bambu dan juga dedaunan daun bambu ya yang udah mengalami pelapukan. Nah, kalau sudah menjadi satu wadah seperti ini kita aduk-aduk ya sampai muncul buih atau busa pada wadah ini. Nah, setelah muncul buih seperti ini kita masukkan ya ke dalam galon yang berisi air kolam lele. Kita masukkan semua. Selanjutnya kita aduk sampai merata ya. Sampai merata, sampai semuanya mencampur menjadi satu. Nah, kalau semuanya sudah selesai kita tutup ya. Tutup langsung dengan tutup botolnya, lalu kita jemur sampai 2 atau 4 minggu ya, sampai berubah warnanya menjadi merah. Nah, ini kita sedikit percobaan juga menggunakan air hujan ya. Ini tidak menggunakan air kolam lele. Kita bikin sedikit sisa yang tadi. Nanti kita akan perbandingkan mana yang lebih efektif, mana yang lebih bagus gitu ya hasilnya. Namun dari air kolam lele itu sangat dianjurkan ya kalau teman-teman tidak mempunyai biang PSB, karena memang
dari air kolam ikan ini terkandung berbagai unsur hara makro ya. Dari mulai nitrogen itu 1,32%, terus fosfornya 2,54% dan kaliumnya 0,35%. Dan tentunya pH dari air kolam ini selalu bagus ya, di antara 7 dan 8. Itu artinya air kolam ini netral, sehingga cocok banget nih buat tanaman kita, buat penggunaan POC ini ya. Dan di dalam air kolam lele ini terdapat bakteri, yaitu bakteri Cyanobacteria ya. Nah, di dalam bakteri fotosintesis atau juga biasa disebut ya Syncococcus, yang membantu tanaman dalam melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis diambil dari kata foto dan sintesis. Foto artinya adalah cahaya, sintesis adalah pengolahan dengan cara-cara tertentu ya. Nah, untuk fotosintesis sendiri yaitu proses pengolahan karbon dioksida dan air dengan bantuan adanya cahaya matahari, yang kemudian diubah menjadi oksigen dan glukosa yang akan menjadi energi yang diperlukan untuk tanaman kita tentunya ya. Nah, sebelum itu kita sebagai manusia seharusnya bersyukur ya dengan adanya para petani yang selalu menanam ya, baik itu tanaman kecil, tanaman besar, karena memang dari satu pohon gitu ya, satu pohon besar dapat memproduksi oksigen dari hasil fotosintesisnya gitu ya. Perkiraan sebesar 1 atau 118 kg ya. Jadi kita harus benar-benar bersyukur dan diusahakan kita juga rajin menanam, karena oksigen itu penting bagi kita ya. Kalau misalkan dihargakan oksigen misalkan 2.500, nah satu pohon kita bisa menyumbangkan oksigen 295.000 ya. Dan tentunya dari akarnya juga itu mampu menyimpan dan menyaring air, yang bisa jadi air itu kita konsumsi ya. Nah, kembali lagi ke fotosintesis yang juga biasa disebut Syncococcus ya, yang membantu tanaman dalam melakukan proses fotosintesis. Nah, Syncococcus ini bisa menangkap panjang gelombang cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh tanaman. Maka ketika panjang gelembung cahaya sampai pada tanaman, dapat tumbuh dengan sehat dengan optimal. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.